Stroke itu dari dulu sampai sekarang itu kalau di Indonesia penyebab kematian nomor satu. Orang tua atau saudara-saudara orang tua kita yang terkena stroke, kita juga harus hati-hati karena secara genetik itu ada. Stroke itu mengubah semuanya. Halo Sobat Rusdi, sahabat Rumah Sakit Pelni, apa kabar? Senang sekali saya Ridwan Syah Maulana Azhar bisa berjumpa kembali bersama sahabat Rusdi dalam acara yang selalu memberikan informasi seputar kesehatan. Di mana lagi kalau bukan di acara ngopi, ngobrol pagi bareng para ahli. Baik sahabat Rusdi, pasti udah nggak asing dong dengan penyakit stroke. Tapi sahabat Rusdi tahu nggak sih apa itu penyakit stroke? Mending simak yuk podcast ini sampai akhir karena pada ngopi pagi ini kita akan mengupas tuntas penyakit stroke bersama Dr. Fritz Sumantri, spesialis saraf, konsultan Vince Vina. Baik, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Luar biasa Selamat pagi. dokter. Terima kasih nih dok udah menghadiri acara ngopi. Selamat pagi Mas Ridwan. Apa kabar dok? Baik-baik. Luar biasa ya dok ya. Ya, alhamdulillah Semangat ya, Dok, ya? sehat-sehat lah. Selalu semangat. Alhamdulillah nih dok. Pembahasan kita pagi ini sangat menarik nih dok ya. Mengenai suatu penyakit yang memang cukup banyak ya dok terjadi di masyarakat. Oke, Penyakit stroke nih ya Yes, dok ya. Nah mungkin juga masyarakat juga udah nggak asing nih mendengar kata stroke ini. Cuman Ya. mungkin sebagian besar juga belum tahu sih sebetulnya apa itu penyakit stroke. Mungkin sama dokter boleh dijelaskan. Ya, stroke itu sih definisinya kelainan yang terjadi pada otak yang disebabkan hanya oleh karena pembuluh darah yang menuju otak yang menyebabkan kelainan tadi ya dalam 24 jam. Itu aja sih ya definisi awamnya lah gitu ya. Jadi ada kelainan di otak sebabnya karena pembuluh darah yang menuju otak dan berlangsung lebih dari 24 jam. Lebih dari 24 jam. Iya. Oke, jadi kelainan tersebut mengakibatkan stroke tadi ya dok ya? Menyebabkan stroke ya, Oke, betul. nah, jika tidak didiagnosis sejak dini dok, misalkan nggak ketahuan tuh ada terjadinya kelainan pembuluh darah. Nah bahaya lebih jauhnya itu seperti apa sih dok? Ya, Ini. stroke itu dari dulu sampai sekarang itu kalau di Indonesia penyebab kematian nomor satu Nomor satu. selain infeksi. Oke. Ya. Setelah infeksi ya. Kalau di negara dua itu udah kematian nomor 2 atau nomor 3 lah. Nah, tetapi di dua-duanya di negara luar atau di Indonesia itu penyebab kecacatan nomor satu. Nomor satu. Jadi dari gambaran itu aja kita udah bisa tahu bahwa stroke itu bahaya sekali gitu. Dan yang lebih asiknya lagi, bukan lebih asiknya maksudnya ya, dan yang lebih harus kita khawatirkan lagi, stroke itu cenderung berulang. Dan yang lebih hebatnya lagi, kalau dia berulang itu dia lebih bahaya dibanding yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada orang stroke kedua pasti lebih parah daripada stroke yang pertama, yang ketiga lebih parah daripada yang sebelumnya, yang ketujuh lebih parah daripada yang sebelumnya. Oh jadi bisa lebih dari 2 kali dok ya? Bisa lebih. Saya pernah punya pasien dia pernah stroke berulang sampai 11 kali. Beneran? Penyair juga sama kayak Anda. Nah lo. Nah, itu serius betulan. Itu serius. Dia sampai 11 kali stroke berulang. Oke, nah dok, berbicara mengenai berulang itu ya dok ya. Nah, untuk dari segi usia kan biasanya kita ngedengarnya banyak terjadi pada lansia ya dok ya. Nah, apakah bisa terjadi di usia millennials seperti saat ini gitu, dok? seperti Anda gitu Iya, ya. gitu. Seperti kita lah ya. Asik. Jadi gini, kita harus tahu dulu resiko terjadinya stroke. Yang paling gampang adalah yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi itu ada nomor satu usia. Semakin lanjut kita, resiko stroke semakin besar. Bukan berarti yang di bawah 30, yang di bawah 40 tahun nggak bisa. Enggak. Pasien saya yang saya pasang cincin di otaknya itu rata-rata 40 tahun ke bawah. Nomor satu usia, nomor 2 jenis kelamin. Laki-laki lebih banyak terkena stroke dibanding wanita, tapi wanita lebih banyak yang meninggal akibat stroke dibanding laki-laki. Kenapa tuh dok? Nggak tahu. Saya statistik ngomong kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah pola makan. Yang ketiga pola makan, yang keempat genetik. Jadi kalau misalnya kita punya orang tua atau saudara-saudara orang tua kita yang terkena stroke, kita juga harus hati-hati karena secara genetik itu ada. Nah, itu yang tidak bisa dimodifikasi. Anda nggak bisa pura-pura umurnya 35 padahal udah 50. Anda nggak bisa pura-pura jadi apa padahal apa gitu ya. We was born with that. Nah, ada lagi faktor yang bisa dimodifikasi yaitu nomor satu. Jadi faktor yang bisa dimodifikasi itu faktor yang bisa dikendalikan, yang bisa dalam tanda kutip dijinakkan lah. Ya, nomor satu penyakit pembuluh darah besar, nomor 2 hipertensi, kencing manis, merokok, diabetes mellitus, jantung, kegemukan, kolesterol,
nggak pernah olahraga, stres, alkohol. Nah, itu semua yang bisa kita kendalikan. Menjawab pertanyaan Anda, usia itu hanya satu dari Salah berapa satu ya, Dok, ya? macam faktor resiko. Jadi, dok, saya nggak punya hipertensi, nggak punya nggak punya ini, tapi kenapa kena stroke? Ya, hipertensi cuma satu, diabetes cuma satu, paling cuma berapa? Makin tinggi usia kita, jenis kelamin kita, pola makan kita, genetik kita, itu juga menentukan. Oke, jadi Gitu loh. bisa terjadi pada siapapun ya, Dok, ya? We was born with that, Iya. unfortunately. Itu aja, Iya. gitu. Jadi tetap harus kita jaga. Oke, nah dengan faktor risiko tersebut nih, Dok, ya, ada upaya pencegahan nih, Dok, yang bisa dilakukan nggak? Baik yang belum menderita stroke ataupun tadi ya, Dok, untuk mencegah kejadian berulang gitu. Iya, jadi nomor satu adalah kalau buat yang belum kena ya, suka nggak suka pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu bukan berarti sehat-sehatan. Emang harus beneran sehat. Nomor satu, olahraga. Nggak bisa nggak. Olahraga juga bukan cuma seminggu sekali atau apa. Jalan-jalan sama anjing mah nggak dihitung olahraga gitu, ya kan? Dok. Yang namanya olahraga itu ya kayak mild impact, aerobic, moderate impact gitu ya. Itu harus 3-4 kali seminggu. Oke. Terus pola makan. Saya bukan dokter yang sangat strict melayang-layang pasien, karena kalau pasien dilayang biasanya dia stres sendiri. Stres nanti neurotransmitter lagi yang berbeda yang dirilis sama otak, jatuh-jatuhnya susah lagi gitu ya. Tapi saya hanya bilang ke dia, kendalikan aja Pak pola makan. Udah tahu minggu ini misalnya makan kambing 10 tusuk gitu ya, minggu depan nggak usah lah makan tongseng gitu loh. Lagi juga 10 tusuk itu udah terlalu banyak kalau cuma buat ngingetin rasa kambing gimana gitu ya kan. Makan kita jaga. Betul-betul karbo itu betul-betul sedikit lah. Nggak peduli Anda diabetes atau enggak, tapi tolong asupan karbo itu betul-betul dijaga. Nah, jangan berkelebihan. Apa namanya? Pola olahraga, pola hidup. Kalau misalnya kita ada faktor resiko yang cukup banyak, when you are 35 years old, it's time for you buat tanya ke dokter. Gitu. Saya punya faktor resiko nih dokter terang. Apaan gitu loh. Saya hipertensi atau saya diabetes gitu ya kan, atau saya kegemukan gitu ya kan. Nah, biasanya kita akan memberikan obat untuk menurunkan resiko terkena stroke. Gitu. Oke, jadi ini Sobat Rusni di rumah mungkin tadi udah jadi tahu ya dok ya, apa aja nih faktor resikonya. Nah, pada usia-usia tadi 35 tahun ke atas, udah harus mulai peduli nih sama diri sendiri untuk memeriksakan diri ya dok ya. Oke. Nah, kalau misalnya mau lebih intensif lagi gitu ya, ya udah, apa namanya, dokter mungkin akan menyarankan Anda untuk meriksa gambaran otak, gitu. Misalnya MRI gitu ya kan. Nah, tapi jangan lupa, seperti tadi definisinya, stroke itu terjadi di otak. Tapi sebabnya pembuluh darah yang menuju otak. Jangan otak doang, gitu. Saya mau ke rumah Anda, ya Mas Ridwan. Yang penting adalah jalan menuju rumah Anda. Bukan foto rumah Anda. Ngerti kan analoginya ya? Rumah Anda mau tingkat 2, tingkat 4, nggak peduli. Yang penting jalan menuju rumah Anda. Nah, jangan otaknya terus yang diperiksa. Jalan menuju otaknya kita periksa. Gitu loh. Karena otaknya itu adalah end product, hasil akhir dari proses kerusakan yang terjadi di pembuluh darah yang menuju otak. Nah, gitu loh. Jadi banyak dari kita mungkin, ya mungkin kalau pasien, saya mah apa kata dokternya aja, ya nggak salah sih sepenuhnya, tapi ada salah juga. Gitu loh, untuk kesehatan kita kok lu nggak banyak ngomong gitu loh. Coba kalau soal yang lain nanya ke dokter panjang bener gitu ya kan, tapi yang penting kenapa harus ini, itu nggak ditanyakan. Nah, jadi buat sejawat saya juga, buat masyarakat awam juga, kalau untuk stroke jangan cuma otaknya yang diperiksa, pembuluh darah yang menuju otak, that's the most important thing, atau setidaknya sama pentingnya lah dengan otak. Kira-kira seperti itu. Jadi jalannya dulu ya dok ya. Jalannya dulu. Mau ke Mas Ridwan lewat mana nih jalannya nih? Gitu. Jangan-jangan yang ini ditutup portal. Berarti kan saya harus muter. Ada layar tancap di sini. Wah, nggak bisa masuk lagi mobil saya. Akhirnya parkir ke rumah Anda jalan. Nah, itu intinya. Itu artinya apa? Yang pembuluh darah besarnya keblok, tapi masih ada yang jalan mencapai lain, gitu. Karena dari hasil itulah kita akan dapat gambaran
terapi apa yang cocok untuk menurunkan resiko seseorang terkena stroke atau seseorang kita turunkan risikonya untuk terkena stroke berulang. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi juga disampaikan mengenai upaya pencegahannya, Dok. Sebetulnya untuk merubah gaya hidup sehat juga itu dampaknya bukan hanya pencegahan stroke aja, Dok, ya. Betul, semuanya, semuanya gitu. Jadi berdampak juga ya. Begadang misalnya gitu ya. Some people nggak bisa tidur cepat gitu ya kan. Saya sendiri juga nggak bisa tidur cepat terus terang. Nah, ya tetapi setidaknya nggak bisa lah semua itu sempurna. Anda olahraga, Anda makan sehat, Anda nggak pernah ini, Anda nggak pernah itu. It's too good to be true lah ya, terlalu baik lah gitu ya kan. Nah, tapi at least seenggaknya, udahlah lu nggak bisa lu nggak bisa tidur cepat, begadang, ya udahlah, yang lain jangan gitu loh, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dioptimalkan yang lainnya yang bisa dioptimalkan. Kita bisa kompensasikan yang kekurangan itu dengan kelebihan yang lain gitu loh. Nah, Dok, tadi kan udah disebutkan juga ya, Dok ya. Jadi keluhan yang ada di otak itu end produknya. Ya. Nah, berarti kita bisa apa sih, Dok, upaya yang bisa kita kenali gitu. Misalnya gejala-gejala awal yang bisa kita kenali supaya kita mulai aware nih, kita harus memeriksa ke dokter gitu. Jadi ada slogan yang udah cukup memasyarakat di negara kita ya, segera itu senyum, mulutnya, wajahnya itu mencong. Tiba-tiba mencong maksudnya gitu ya kan. Kemudian G-nya itu gerak tubuh satu sisi, harus satu sisi. Nggak bisa ceplok-ceplok. Jarang banget kalau jadi satu sisi itu lengan kiri sama tungkai kiri. Kalau lengan kiri sama tungkai kanan biasanya hampir pasti bukan stroke. Tapi kalau stroke, entahlah itu kebas, kesemutan, lemah atau lumpuh satu sisi tubuh. Hanya itu bicara. Yang tadinya tiba-tiba nggak pelo atau jelas jadi pelo atau nggak jelas. Kalau saya kan dari kecil pelo ya kan, nah nggak ada masalah. Kemudian segera, nah kira-kira seperti itulah. Itu yang 3 hal itu kalau tiba-tiba ketemu atau tiba-tiba muncul harus langsung bawa ke rumah sakit. Gitu loh, langsung bawa ke rumah sakit. Masalahnya begini, di masyarakat kita ya dibilang bagus ya nggak ngerti juga lah ya. Kadang-kadang kalau satu orang sakit anggota keluarganya, ayo pindahin dulu yuk. Telepon, suami atau istri. Suami sama istrinya nggak bisa kasih keputusan, ya kan? Telepon anaknya jauh, satu di Tegal, satu di Blitar, satu di Wonosobo gitu ya kan? Gimana nih gitu? Viko, nggak bisa Viko, tunggu saya datang ya, baru bawa ibu ke rumah sakit. Akhirnya beberapa hari kemudian baru dibawa ke rumah sakit. Udah ngumpul pun nggak langsung dibawa, dirundingin dulu mau dibawa ke rumah sakit yang mana. Gitu loh. Bawa ini ya udah bawa. Begitu sampai ke rumah sakit dokternya tanya, ini sakitnya sejak kapan? Sejak 2 hari yang lalu. 2 hari kemana aja? Nungguin anaknya dari luar kota atau nungguin suaminya dari mana? Padahal terapi stroke itu sangat tergantung dari time windows. Jadi kalau misalnya kita ada stroke iskemik gitu ya, yang orang awam sering bilang stroke bukan perdarahan, itu di bawah 4,5 jam itu apabila kita bisa kasih terapi yang baik, wah itu outcome-nya lebih baik dibandingkan kita berikan obat-obat yang konvensional aja. Kira-kira seperti itu, gitu loh. Jadi ketepatan dan kecepatan Anda datang ke rumah sakit untuk diberikan tata laksana pada saat stroke itu sangat menentukan hasil akhir dari terapi kita. Tepat dan cepat ya, Dok ya. Tepat dan cepat. Jangan terlalu banyak berunding juga ya, Dok. Kasihan pasiennya ya. Kasihan pasiennya gitu loh. Iya, kasihan pasiennya. Ya itulah yang faktor lainnya seperti macet apa segala macam ya. Ya makanya kita sama-sama lah usaha mengedukasi lah gitu ya kan, bagaimana tidak hanya dari masyarakat, dari provider kesehatan juga jangan setengah-setengah kalau misalnya mau ngobatin orang stroke gitu ya kan, jangan cuman maksudnya ya semuanya harus diperbaiki lah gitu loh, kira-kira seperti itu. Sekaligus juga ya, Dok ya. Sekaligus, maksudnya begini, jangan cuma ngarepin masyarakat cepat, tapi begitu sampai di
tempat Anda nggak punya fasilitas untuk Iya. men-treat pasien stroke secara tepat dan cepat. Nah, gitu loh. Cepat tepat kuncinya Cepat ya, dan Dok. iya, itu kuncinya itu. Karena Iya. stroke sangat time dependent gitu. Jadi 1 menit aja sekitar 2 jutaan neuron mati. 1 menit. 1 menit. Oke. Orang terkena stroke, jebes gitu ya, jam 11.50 misalnya. 11.51 itu 2 juta 2 juta neuron syarafnya mati. sel otak yang mati. Oke. 11.52 4 juta. Makin lama makin parah ya, Dok. Hitung aja pokoknya setiap Oke. 1 menit 1,7 atau 1,8 juta gitu. Ya pukul rata 2 juta deh. 1 menit itu. Nah kalau 24 jam berapa juta yang mati? Iya sih jumlahnya miliaran sel otak itu di otak kita gitu ya kan. Tapi kan lumayan. Ya maksudnya Iya. we can save gitu loh. Kita bisa meminimalkan Minimalkan. kerusakan yang timbul gitu. Menyelamatkan pasiennya juga ya, Dok. Betul, ya? betul. Oke. Iya, betul. Nah, Dok, untuk mendiagnosa stroke ini sendiri nih, pemeriksaan apa saja sih yang biasanya dilakukan oleh pasien stroke itu sebelum pendiagnosaan stroke ini? Oke, kalau kita untuk mencegahnya gitu ya. Kita untuk mencegah atau menurunkan risiko dia Ya. terkena stroke berulang. Seperti tadi kita bilang, ya kita ya pertama sih mungkin cek darah segala macam. Kita cari faktor risikonya, ada kolesterol Ya. tinggi enggak, gula darah tinggi enggak, fungsi ginjal gimana, segala HB gimana, ada anemia enggak gitu ya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke main diagnostiknya. Untuk melihat pembuluh darah otak itu ada beberapa modalitas ya. Tapi yang gold standard untuk melihat pembuluh darah otak itu adalah cerebral angiography Angiografi, atau cerebral DSA. DSA, Jadi cerebral DSA itu untuk diagnostik, diagnostik. bukan untuk terapi atau apa gitu ya. Cerebral diagnosis itu hanya untuk diagnostik, tapi dia diagnostik yang paling bagus. Dia gold standard. Maksudnya gold standard itu apa? Misinterpretasi antara orang yang membaca, Mas Ridwan membaca hasil ini, saya membaca hasil itu, teman-teman yang di sini membaca hasil itu, nggak ada yang beda. Oh, satu ini ya, Dok ya. Kalau dia cakep, kita semua bilang cakep. Oke, satu persepsi gitu. Iya, Oke. kan ada kadang misalnya ini cakep nih, enggak lah ini nggak cakep nih, ini nggak cantik nih, enggak ini cantik. Nah itu misinterpretasi ada. Tapi kalau ini kita inkar semuanya mufakat bulat dia cantik. Nah DSA tuh begitu gold standard. Gold Misinterpretasinya sangat kecil, hampir nggak ada. Jadi kalau kita bilang stenosis, kemudian pasien itu nggak percaya sama kita, dia bawa hasil DSA ke kutub utara, neurolog yang di kutub utara juga bilang stenosis. Stenosis. Nah, beda dengan yang lain. Jadi gold standarnya itu untuk melihat pembuluh darah otak adalah cerebral angiography. Dia bukan operasi dia, cuman suntikin kompres dari pangkal paha melalui kateter sampai ke kontesnya sampai ke otak, kita foto, selesai paling setengah jam. Di tangan yang terlatih gitu ya, dengan terlatih dan memiliki kompetensi yang bagus, itu paling setengah jam DSA, pemeriksaan DSA. Oke. Nah, untuk indikasinya nih, Terus Dok. untuk otaknya ya kita periksa dengan MRI, bukan CT scan. CT scan bukan. CT scan hanya bagus pada saat membedakan pada saat terjadi ini stroke penyempitan atau stroke perdarahan. Oke, untuk membedakan. Untuk ngebedain aja supaya obatnya nggak salah. Jadi pada ada pasien terkena stroke datang gitu ya, ini kita harus bedain nih penyempitan, iskemik atau perdarahan, hemoragik. Itu CT scan. Stop, udah selesai. Tapi kalau untuk menurunkan resiko, untuk gimana upaya pencegahan buat ngelihat otak, MRI. Buat ngelihat pembuluh darah otak, cerebral DSA. Oke. Nah, untuk indikasinya nih, Dok. Pasti kan ada kriterianya pasien kapan sih harus di DSA gitu, Dok. Ada Oke. nggak? Ya. Saya sih selalu mengatakan begini ke pasien saya. Kita kan udah tahu tadi ya faktor resiko tadi ya. Ya. Kalau misalnya Anda punya faktor resiko, ada 4 faktor resiko yang sangat berarti gitu ya, penyakit pembuluh darah besar, hipertensi, diabetes mellitus, atrial fibrilasi atau penyakit jantung lainnya, kemudian stenosis di pembuluh darah besar gitu ya. Anda punya 3 dari 5 itu, atau Anda punya 2 dari 5 itu, ditambah dengan kolesterol, kemudian kegemukan, segala macam, itu sebaiknya kita DSA. Jadi ada stroke, riwayat stroke,
hipertensi, Ya. diabetes, jantung atau fibrilasi, penyakit pembuluh darah besar atau stenosis, 5. 5. Anda punya 2 aja. Sarankan untuk DSA. Saran DSA. Kalau 3, Hmm. bagusnya DSA deh. Langsung aja dok ya. Dia Biar langsung ketahuan ya. Dia langsung ketahuan di otak itu sedang terjadi, atau di pembuluh darah yang menuju otak itu sedang terjadi proses apa. Kira-kira seperti itu. Ada persiapan khusus nggak sih dok untuk? Nggak ada. Langsung aja ya. Tekad aja. Nggak sakit kok, sakitnya cuman pas disuntik aja. Oke. Itu bukan operasi, jadi relatif sangat aman. Efek sampingnya hanya sakit. 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 Sakit disuntik. Sakit disuntik ya, Sakit pas karena disuntik, ya. bukan sakit karena apa gitu ya. Enggak, sakit karena disuntik, itu aja. Oke, nah dok, kita kembali lagi ke stroke nih ya dok Oke. ya. Mungkin sahabat Rusni di rumah ada kerabatnya atau mungkin tetangganya nih yang lagi stroke gitu dok. Apa sih dok yang sebetulnya harus dilakukan pada pasien stroke ini gitu? Dukungannya, Udah kena ya? ataupun, Udah perawatannya kena nih ya? gitu dan lain sebagainya. Oke, nomor 1 adalah stroke itu mengubah semuanya. Laki-laki yang sebelum stroke punya kekuasaan, omongannya didengar, punya posisi segala macam. Setelah stroke, kadang-kadang buat jalan aja dia nggak akan bisa tanpa bantuan. Post power syndrome. Jadi selain wanita pun begitu, sebelum kena stroke dia bisa ngelakuin tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga, perhatiin anak, nyenengin suami segala macem. Nah, setelah kena stroke, satu sisi tubuh nggak bisa bergerak. Buat buang air kecil aja harus ditolong. Jadi selain penyakit fisiknya yang menderita, psikisnya juga ada. Jadi caregiver itu yang merawatnya dan keluarganya itu juga betul harus mengerti bahwa dia itu selain physically, mentally juga harus diperhatikan. Itu satu. Kedua, ada time limit penyembuhan. Paling bagus itu 3-6 bulan. Golden period penyembuhan itu 3 bulan. 3 bulan. Setelah itu sedikit sekali kemajuannya. Ketiga, jangan cuma minum obat. Do something. Bertemu dengan community yang sama-sama penderita stroke, tukar pikiran gitu ya kan. Lu jangan kayak gitu latihannya, gue begini ini nih. Walaupun kita omongan ngaco-ngaco orang awam lah gitu ya kan. Yang penting kan ini kan ada perubahannya gitu. Community, kemudian fisioterapi, kemudian apapun lakuin lah selama nggak membahayakan dan selama masih ada logikanya. Yang paling penting cegah buat kena stroke berulang. Stroke pertama aja misalnya udah mulai KO, apalagi stroke selanjutnya bisa-bisa KO beneran gitu loh. Iya benar. Iya, dok. Kan kadang-kadang yang bilang, saya pernah kena stroke kemarin dok gitu, tapi udah bisa lagi. Ya lu masih muda, Anda masih muda. Dan ini juga yang pertama, nanti begitu yang kedua, mulai itu masalah gitu. Oke deh, akhirnya diturutin semua nasihat dokternya. Gitu loh. Jadi obat is good, tapi cuman minum obat aja nggak cukup ya dok ya? Sama sekali nggak cukup. Gitu loh. Jadi obat itu hanya menurunkan resiko. Itu pun juga nggak terlalu bagus angkanya. Do something, lakuin sesuatu, pemeriksaan, kenalin. Intinya beginilah, Anda udah pernah kena stroke, jadikan itu yang pertama dan yang terakhir. Saya sih nggak tahu, saya disuruh dokter saya, jangan ngomong kayak gitu. Zaman sekarang ada smartphone, cari di Google apa gimana segala macam, gitu loh, ya kan? Nah, gimana sih yang bagus, gimana yang bagus, gitu loh. Dokter kan juga manusia. Mungkin kadang suatu saat dia salah, bukan salah gitu ya, kurang tepat gitu ya kan? Nah, atau kelupaan, mestinya pasien ini disarankan untuk ini, tapi ternyata enggak gitu ya kan. Enggak, it's okay lah, it's human. Gitu loh. Tapi kita sebagai pasien juga harus cerdas, jangan bawel. Cerdas gitu loh. Kira-kira seperti itu. Karena dukungan sosial juga penting ya dok ya, dari orang sekitar gitu kan. Iya. Ayo Bu, majelis taklim gitu ya kan. Walaupun ditemenin, didorong sama kursi roda, sama ponakannya kayak sama anaknya atau sama cucunya, nggak apa-apa. Karena dengan bertemu orang aja
kita melatih otak kita melatih, oh ini Bu Ratna, ini Bu Intan, ini Bu Siti, ini Bu siapa gitu ya kan. Masih menggunakan otak kita daripada cuman di rumah. Iya. Cuma nonton telenovela atau drakor. Nggak cukup ya dok ya. Oke, jadi selain obat tadi juga dukungan sosial dan saat ini juga banyak terapi-terapi komplementer yang memang disarankan ya dok ya. Yang penting ada logikanya. Yang penting ada logikanya dan inilah ada logikanya dan terjangkau lah. Iya. Baik. Sekali lagi luar biasa banget nih dok, kita udah panjang lebar banget nih ngobrolin soal stroke dan tadi salah satu upaya untuk mendiagnosisnya adalah dengan DSA ya dok? Iya, dengan cerebral DSA itu kita bisa mendiagnostik pembuluh darah yang menuju otak. Dan lebih akurat ya dok ya? Itu yang paling akurat. Jadi ada MRA, ada TCD, ada CT angiografi, ada cerebral DSA. Yang paling akurat itu cerebral DSA. Karena otak itu adalah end stage product, iya kan? Proses kerusakan itu terjadi di pembuluh darah yang menuju otak. Bagaimana kita cuma bisa ngelihat otaknya doang? Gitu loh. Oh, masih bagus nih otaknya. Iya, karena prosesnya belum nyebabin impact-nya gitu ya kan. Tapi ternyata kalau kita udah DSA, proses itu udah berjalan nih. Gitu loh. Nah, Sobat Rusni, udah tahu kan apa itu penyakit stroke? Nah, bagi Sobat Rusni yang melakukan pemeriksaan ataupun berkonsultasi dengan Dr. Fritz, bisa datang langsung ke Poliklinik Heritage Rumah Sakit Pelni setiap hari Selasa dan Kamis, mulai pukul 9 sampai dengan 10 pagi. Nah, bagi Sobat Rusni nggak usah khawatir, karena pemeriksaan stroke di Rumah Sakit Pelni sudah terintegrasi secara lengkap, baik pemeriksaan, konsultasi, pemeriksaan diagnostik, sampai dengan tindakan intervensi. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Rusni bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi box. Dan untuk mendapatkan informasi terupdate seputar kesehatan dan informasi penawaran menarik dari pelayanan di Rumah Sakit Pelni, Sahabat Rusni wajib untuk follow akun Instagram kami di RS Pelni. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kanal YouTube kami di RS Pelni. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Fritz atas informasinya. Sama-sama, Saudara. Salam sehat. Salam sehat.